Tadi gue mau pipis di belakang. Tiba-tiba gue lihat enggak. Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Berkisah tentang 5 sahabat yang mengalami kejadian mistis saat liburan bersama. Di sebuah villa yang mereka sewa, 5 sahabat ini terpaksa menghabiskan liburannya bersama para penunggu villa yang katanya dulu villa ini adalah tempat tinggal sebuah keluarga Belanda yang harmonis. Namun setelah tragedi berdarah terjadi di sana, villa ini menjadi angker dan tidak terurus lagi. Udah tahu angker, kok 5 sahabat ini masih aja mau nyewa villa itu ya. Makanya jangan di skip nontonnya biar tahu. Berlatar jauh puluhan tahun yang lalu, di sebuah villa Hans, Maurice, seorang bocil keturunan Belanda bergaun putih bercucuran darah, tengah diteror pria bertopeng. Anak itu berusaha kabur sebisa mungkin dari ancaman si peneror. Di dalam lemari pakaian, sambil ngumpet, Maurice mengukir sebuah kalimat dengan garpu di tangannya. Badan yang gemeter, keringat yang bercucuran, Maurice hanya bisa pasrah saat langkah demi langkah pria itu menghampiri lemari ini. Dan beruntungnya, Mary, ibunda Maurice, datang menghalau. Tapi apalah daya, kekuatan noni Belanda ini tak sebanding dengannya, hingga ia tewas di depan mata anak tercinta. Dengan berat hati, Maurice melangkahkan kakinya meninggalkan sang ibunda. Namun nahas, ia tersandung dan terjatuh di lorong rumah, yang terpaksa harus menjadi korban selanjutnya. Dan film pun baru dimulai. Sarah teriak histeris saat instastory-nya dilihat oleh 1000 followers. Miko, Devan, dan Ferdi cuma bisa cekikikan ngelihat respon Sarah yang terlalu over. Sementara Lia yang bekerja di kafe ini menghampiri keseruan para sahabatnya. Di sini mereka berencana pengen liburan ke Gunung Bromo. Kebetulan Devan nemu villa klasik murah buat mereka berlima nginep selama liburan di sana. Kamar yang banyak dan luas yang pastinya bakalan seru di sana. Lumayan, 500.000 bisa buat berlima nih. Dan setelah kafe tutup, mereka pun langsung tancap gas. Di perjalanan, Ferdi yang menyetir mobil ditemani oleh Lia yang duduk di sampingnya. Sementara Miko, Sarah, dan Devon ada di barisan kedua. Melihat ketiga temannya tidur di belakang, Ferdi mencuri kesempatan buat megang tangannya Lia, yang seketika itu teringat masa lalu mereka berdua. Ferdi sempat mengungkapkan perasaannya pada Lia. Namun karena Lia lebih mementingkan persahabatan di antara mereka, Lia pun terpaksa menolaknya, walaupun ia juga ada perasaan sama Ferdi. Singkat cerita, mereka pun sampai di spot wisata di Kota Malang. Istirahat sekalian sarapan di sini sembari nunggu jemputan dari pihak villa yang mereka sewa. Ibu pemilik warung makan sempat bertanya tempat tujuan 5 muda-mudi ini mau kemana, Dek. Anehnya, saat mendengar Villa Tengger sebagai tempat menginap mereka, ibu ini bersikap aneh ketakutan. Tengger. Villa Tengger, Mbak. Tak lama abis nyarap mie pakai telur, Pak Narto, penjaga villa, datang menjemput mereka dan langsung bergegas menuju ke Villa Tengger. Oh ya udah, makan dulu. Saya udah kenyang, Mas. Nah, maksudnya saya mau makan dulu sama teman-teman. Iya.
Setibanya di sana, Devon merasa ada yang salah karena bangunan yang asli lebih buruk penampakannya dibanding sama foto iklan yang ada di website. Selain kotor, villa itu juga tampak tak terawat dari luar. Pak Narto pun menjawab kalau foto yang ada di iklan adalah foto lama karena jarang ada yang berkunjung. Jadi villa ini sedikit kusam. Sarah kembali update story penampakan villa yang bakal mereka tempati. Awalnya mereka berlima takut dan ragu akan villa ini. Namun karena sudah membayar sewa untuk beberapa hari ke depan, mau nggak mau ya harus mau dong. Ternyata setelah mereka masuk, sedari tadi di luar sini ada yang lagi asik ayunan. Pak Narto mulai menjelaskan satu persatu ruangan di villa ini. Dan ada satu ruangan khusus di bawah tanah. Dan semua tamu atau penyewa di sini dilarang masuk ke sana dengan alasan apapun. Ruang apa tuh, Mas? Gudang yang sudah lama terkunci. Di saat melihat-lihat interior villa ini, beberapa lukisan dan bingkai terlihat ganjil. Ada bingkai foto yang menggambarkan sebuah villa kuno di tahun 1949 yang bernama Villa Hens, yang sekilas mirip seperti Villa Tengger. Lalu Pak Narto menjelaskan memang foto itu adalah villa yang mereka tempati sekarang. Dulu villa ini ditempati oleh keluarga Belanda bernama Hens, dan beberapa tahun kemudian villa ini dibeli oleh Aryo Tengger. Sejak beralih kepemilikan, villa ini berganti nama menjadi Villa Tengger. Kok di sini namanya Villa Hens ya? Dulu namanya memang itu, Mbak. Tapi setahun kemudian diganti menjadi Villa Tengger. Setelah mendapatkan kamar masing-masing, Ferdi menuju ke kamar mandi, disusul Miko yang juga udah kebelet pipis. Ya karena kamar mandi di sini cuma satu, terpaksa Miko cari lapak di belakang villa. Suasana mistis mulai menghantui Ferdi yang lagi nikmatnya melepas bendungan. Dan tanpa disadarinya, setelah menutup sleting celana, tiba-tiba di waktu yang sama, Miko terpaksa ngencing di bawah tower yang berkarat. Di situ ada sedikit hawa-hawa nggak enak bikin merinding si Miko. Dan benar saja, sesosok bocil perempuan lari ke sana ke sini di depan mata Miko. Lalu, pas udah mau selesai, dia malah diginiin. Miko yang ketakutan langsung bertabrakan sama Ferdi yang kebetulan sama-sama kelar ngencing. Begitu ketemu Devon, Miko pengen ceritain apa yang dia alamin barusan. Tapi belum juga cerita, piano tiba-tiba berdenting. Tadi gue mau pipis di belakang. Tiba-tiba gue lihat enggak. Pak Narto berpamitan pulang karena sudah kelar tugasnya di sini. Dan kalau ada apa-apa bisa hubungin dia saja. Setelah mereka ke kamar masing-masing, piano itu kembali berdenting dengan sendirinya. Di kamar wanita, Lia yang membuka lemari tak sengaja melihat goresan kalimat yang membuatnya bertanya-tanya sendiri. Dan ada yang nongol. Sementara Sarah yang lagi pengen basahan di kamar mandi juga digangguin nih. Pas lagi megang shower, tiba-tiba syukurnya karena teriakan Sarah yang begitu kencang, Lia pun menghampirinya, disusul Miko dan Devon yang juga datang ke situ. Kenapa sih? Aneh sih. Tadi kan jelas-jelas dia kesemprot darah ya sob. Ya mungkin ini cuman hayalan Sarah aja karena terlalu parno dari awal. Siang harinya mereka bersantap makanan yang sudah Lia masak sebelumnya. Di meja makan ini Sarah masih depresi atas kejadian yang tadi pagi. Mereka pun mulai bertukar cerita tentang apa saja yang mereka alami semenjak datang ke sini. Ferdi mengusulkan agar mereka segera pindah dari sini dan mencari penginapan di hotel saja. Namun Devon menolaknya karena dia yang bayarin villa ini selama 5 hari ke depan. Sayang dong kalau kita nggak pindah. Emang pada mau bayarin buat nginep di hotel? Seusai pertanyaan dari Devon, Ferdi dan yang lain cuma bisa diam aja.
Ayo, siapa yang mau pindah? Bayarin hotel. Udah urusan duit pada diem semuanya. Yang penting mulai sekarang kita jangan ganggu penghuni villa ini. Kalau kita nggak mau diganggu, mereka juga nggak bakal ganggu kita loh. Itu aja sih yang bisa Devon sampein sama sahabatnya biar mereka lebih tenang. Seusai makan, dua gadis ini lagi santai di ayunan sambil nenangin pikiran mereka. Sarah yang selalu update, dia ngecek postingannya di Instagram. Anehnya, hampir semua komentar berpikir negatif tentang villa tersebut. Lia yang keinget tulisan di lemari, dia pun langsung cari tahu apa arti kalimat itu. Ternyata kalimat itu berbahasa Belanda yang berartikan bantu kami. Sar, masuk aja yuk. Dingin kayaknya. Yuk. Malam pun tiba. Di ruang keluarga Villa Tengger, para arwah keluarga Belanda sedang asik berdansa. Ferdi yang sekamar bareng Miko, ia sampai terbangun karena keseruan suara mereka. Karena merasa penasaran, Ferdi coba melihat kondisi di sana. Sepi. Padahal tadi rame loh kedengarannya. Mungkin itu sih yang bikin bingung Ferdi. Bulu kuduk pun semakin merinding ketika terdengar suara langkah kaki dari arah belakang yang ternyata menuju ke ruang terlarang di bawah tanah. Lagi deg-degannya mau buka pintu, tahu-tahu Devon datang ngagetin Ferdi.